Huawei MatePad Pro Max. Tablet jumbo yang tidak sekedar modal ukuran doang. Ini adalah tablet Huawei paling rata kanan. Bodinya super tipis dan ringan, layarnya OLED 3K, speakernya Pol ada 6. Kemudian fitur produktivitasnya lengkap dengan bantuan AI, baik di aplikasi bawaan maupun third party. Yang nggak kalah penting, out of the box sudah dapat keyboard case, pen, dan juga mouse. Yo, Huawei MatePad Pro Max. Kalian harus terbiasa dengan embel-embel Pro Max ini, karena mungkin kedepannya ini akan menjadi sebuah penanda untuk varian kasta teratas di setiap lini produk Huawei. Setidaknya, itu adalah analisa atau apa yang bisa gue lihat ketika melihat rilisan produk Huawei belakangan ini. Kembali lagi ke MatePad, gue sudah menggunakannya selama beberapa waktu belakangan ini. Gue pengen share experience gue, apakah seru pakai tablet jumbo rata kanan seperti ini, atau malah overkill. Seperti biasa, semua hal yang berhubungan dengan spesifikasi detail bisa cek di kolom deskripsi. Di K2G kita fokus di product experience. Kita obrolin WPS dulu deh. Nah, di luar dari fitur-fitur existing dari WPS yang sudah pernah kita bahas, kini ada juga fitur-fitur AI baru di WPS yang bisa kita akses. Kalau misalnya kita habis beresin materi atau naskah, tapi deadline-nya itu terlalu mepet untuk kita melakukan retouch atau fine-tuning, kita bisa pakai fitur AI Polish yang bisa ngebantu ngerapihin tulisan kita. Begitupun dengan tone-nya, bisa kita adjust sesuai peruntukannya. Bahkan kalau lagi kehabisan ide, kita bisa minta untuk bantu nyelesain satu paragraf misalnya, dari ide basic yang sudah kita buat. Dengan fitur AI Smart Create, dengan hanya modal prompting ide basic, kita bisa buat satu naskah yang nantinya bisa kita kembangkan, adjust, dan lain sebagainya. Kalau fitur AI seperti ini, kategorinya udah masuk cheat code kali ya. Lalu, kalau kita punya file Excel dengan data yang seabrek, kita bisa minta bantuan AI Sheet Assistant buat narik beberapa info yang kita perlukan. Lagi-lagi hanya dengan basic prompt saja. Dengan begini, mengelola Excel Sheet mungkin tidak jadi se-time consuming itu. Dan mungkin lebih menyenangkan kali ya. Butuh buat PowerPoint atau presentation, kalau kita punya naskah atau kita punya materi dalam bentuk dokumen yang kita mau jadikan presentasi, dengan bantuan AI Generate Slides, kita tinggal insert dokumennya dan pilih template. Entar otomatis akan tergenerate file buat presentasinya. Mungkin nggak perfect ya, tapi daripada mulai dari nol, kita tinggal fine-tuning aja PPT-nya entar. Sebenarnya nggak harus berupa file atau dokumen ya. Dengan prompting ide basic juga bisa. Terakhir, mengenai fitur WPS AI, ini cocok buat orang yang malas baca kayak gue. Kalau punya file yang mau dibaca, dalam bentuk PDF yang banyak banget isinya misalnya, tinggal minta bantuan AI Summarize buat ngeringkasin kontennya. Sampai di sini gue mau menyampaikan sesuatu dulu ya. Kalau misalnya kalian mau menikmati fitur-fitur WPS AI ini, tapi kalian punya budget terbatas, nggak perlu khawatir, infonya bakal turun ke MatePad 11.5 juga. Oh ya, nggak lupa, sekarang WPS sudah bisa online collaboration juga. Artinya, ngedit satu file berbarengan secara virtual. Lanjut ya, sekarang di Huawei Notch juga ada fitur AI yang bisa kita pakai untuk melakukan problem solving. Tinggal masukin soalnya, lingkarin, terus minta deh buat di-convert soalnya jadi jawaban. Kalau AI handwriting enhancement, gue rasa kita udah pernah bahas. Dia buat ngerapiin tulisan ceker ayam gue ya, supaya nggak malu-maluin di depan klien saat presentasi. Sampai di sini gue mau menggarisbawahi bahwa semua fitur-fitur AI ini jadikan sebagai alat bantu atau tools. Jangan jadikan sebuah ketergantungan. Knowledge basicnya kita tetap harus punya. Makanya, belajar. Terakhir, gak capek-capeknya gue bilang, buat yang di dunia kreatif, manfaatinlah GoPaint. Ini adalah aplikasi buat ngegambar yang didevelop oleh Huawei dan bisa diakses secara gratis. Seperti yang sudah sering kita bahas, banyak sekali jenis brush yang bisa kita gunakan. Dan juga jenis kanvas yang bisa dieksplor seabrek. Ada up to 8K sekalipun kanvasnya. Gue juga udah pernah bahas kemampuannya untuk narik color card dari foto yang kita mau. Outputnya kayak color palette gitu ya. Tentunya ini possible dengan bantuan AI juga.
Sampai dengan di sini kita juga bisa buat animasi dari beberapa layer gambar kita. Dan pokoknya masih banyak lagi deh. Nah, untuk bisa menikmati semua aktivitas digital tadi, out of the box, seperti yang kalian sudah lihat tadi, kita dapat keyboard. Tapi perlu dicatat, yang out of the box dapat keyboard itu adalah varian 512 GB. Pengalaman ngetiknya enak, keysnya nggak berisik, masih ada feedbacknya, berasa travelnya cukup, tapi emang trackpadnya ini rada kecil buat tangan gue yang gede. Namun demikian, semua gesture bisa berjalan dengan lancar dan smooth. Dan yang gue suka juga dari keyboard ini, ada pocket buat nyimpen pen. By the way, pennya juga sudah dapat dari paket pembelian. Jadi buat yang doyan oret-oret, bakalan happy. Fitur-fiturnya kayak quick button, kemudian radial menu, dan lain sebagainya. Lagi-lagi, sudah pernah kita bahas. Link videonya ada di kanan atas kalau kalian mau nonton lagi ya. Sampai di sini pasti pada nanya, mouse-nya dapat apa enggak? Dapat, gratis. Nah, kalau setupnya sudah lengkap seperti ini, baru deh nyaman dipakai buat multitasking. Apalagi memang mode-mode multitasking di tablet Huawei ini lengkap banget. Multi-window bisa, split screen juga bisa, floating window juga bisa. Jadi apapun kegiatannya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan saja. Terus nggak lupa, kalau mau fleksibilitas ekstra, kita bisa connect ke display eksternal, terus kalau mau ngeprint secara wireless juga bisa. Yang nggak kalah penting buat multitasking adalah RAM-nya. Dengan RAM 12 GB, napas multitasking dari tablet ini bisa gue bilang panjang. App jarang sekali reset di background, pindah-pindah app pun nggak stutter. Tabletnya pun relatif adem sama pemakaian gue. Tebakan gue selain SoC-nya yang nggak terlalu power-centric, coolingnya juga sudah dikasih yang proper. Nice. Sama halnya dengan ketahanan baterai ya. Kalau experience-nya udah full, percuma kalau sebentar-sebentar harus ngecas. Dengan baterai jumbonya dan keseharian gue selama memakai tablet ini, yang mana gue pakai buat banyakan itu riset materi, scripting, nonton, musikan, kemudian sesekali editing foto atau video, dan gambar-gambar, gue perlu cas tablet ini 2 hari sekali. Dan ngecasnya juga nggak butuh waktu lama kok. 1 jaman dia bisa penuh. Terus kalau quick top up, 30 menit bisa ngisi sekitar 60-70%. Semuanya bisa dilakukan dengan charger bawaan 100 watt. Cuman power yang bisa ditarik ya hanya 66 watt. Terus kalau iseng, tabletnya bisa dipakai buat ngecas HP juga. Sampai di sini kalian pasti bertanya, ini tablet secara kapabilitas untuk produktivitas kan pol ya? Jangan-jangan ada hal lain yang didiskon secara experience? Nggak gitu ya, karena di sini sampai desainnya juga dipikirin. Bayangin deh, tablet ini kan jumbo ya. Kalau form factor-nya itu ngasal, orang bakalan langsung nge-compare value dari tablet ini dengan laptop. Nyatanya, berat tablet ini sama keyboardnya masih under 1 kilo. Bahkan, tabletnya toh cuman sekitar 500 gram. Jadi mau dipakai dengan atau tanpa keyboard buat keseharian, masih enak banget buat ditenteng saat mobile. Di tas juga nggak ngeberatin. Belum lagi tabletnya tuh tipis banget. Bahkan lebih tipis dari iPhone Air gue loh. Berasa sleek banget bodinya. Belum lagi semua ini tidak mengorbankan build quality. Karena ini udah metal unibody. Premium banget deh. Cuman di warna hitam ini, yang ditujukan buat varian 256GB, bodinya itu fingerprint magnet banget. Ada juga opsi warna biru, tapi itu khusus untuk varian 512GB. Layarnya juga nggak main-main. Gue di awal sempet bingung, apa jangan-jangan ini kameranya pop-up ya? Karena nggak ada notch dan bezelnya tipis banget. Ternyata tetap ada dong kameranya di bezel yang tipis itu. Dengan setup layar segede ini, ditandem dengan layar OLED beresolusi setinggi ini, kerja atau sekedar menikmati konten di layar Huawei MatePad Pro Max berasa imersif. Dan nggak pusing juga kalau kerja di outdoor atau semi-outdoor, pantulan cahayanya bisa diserap dengan baik. Tapi tetap ingat ya, layar glossy maupun matte itu punya plus minusnya masing-masing. Dan gak lupa, ada satu hal lagi yang bisa buat gua menikmati tablet ini secara ekstra. Yes, tablet ini jadi ekstra immersive entertainment experience-nya karena output audio dari 6 speakernya itu gong banget. Bassnya gokil, suaranya bulat, dan juga kenceng. Kayaknya ini yang terbaik deh di antara tablet-tablet yang pernah gue coba belakangan ini. Hal-hal lain yang belum sempat gue mention,
Untuk biometric security yang paling aman ada fingerprint sensor, dan di belakang ada setup kamera yang reliable untuk mendokumentasikan berbagai kebutuhan basic. Lalu untuk OS-nya, Harmony OS 4.3. Lalu apa kekurangannya dari tablet yang satu ini? Buat gue pribadi, untuk sebuah tablet yang merupakan productivity monster seperti ini, bakal lebih mantep kalau 512 GB aja base modelnya. Jadi secara value pun akan terlihat lebih seksi di mata konsumen. Terus akan lebih maksimal juga kalau ada konektivitas seluler. Jadi nggak bergantung WiFi banget. Kemudian jelas, SoC-nya bukan SoC dengan raw power terbaik di kelasnya. Kirin T93 adalah turunan dari Kirin 9000 series. Terus juga terkait security update, sejauh ini belum ada informasinya. Terakhir, Google-nya nggak native. Intinya dia harus melalui solusi third party ya. Sering gue bilang kok di tiap konten Huawei. Namanya solusi unofficial kan selalu do it at your own risk. Di K2G juga yang dari awal sering ngebahas oprek ini itu, Gcam lah, ngoprek Android lah, dan lain-lain, ya gue rasa viewer kami sejak dulu sudah paham yang beginian. Terlebih dari 6 tahun lalu ketika pertama kali Huawei berpisah jalan dengan Google dan suspend jualan device resminya di Indonesia, malah kami yang buat konten ngoprek versi mainland-nya. Jadi kalau kurang cocok dengan opsi ini, ya tentu bisa ambil opsi untuk menggunakan kurasi aplikasi default dari App Gallery yang cukup banyak. Jadi ya tinggal dipilih aja. Oke, itu dia Huawei MatePad Pro Max. Sebuah tablet yang rata kanan dari Huawei. Form factor-nya seksi, out of the box, dapat paketan aksesoris yang lengkap, punya fitur AI yang mendukung produktivitas dan juga kreativitas, layar dan speakernya pol, dan juga ketahanan baterainya oke. Secara keseluruhan, gue enjoy menggunakannya. Overkill atau tidak ya tergantung sama use case scenario dari usernya ya. Untuk kekurangannya sendiri jelas ya, Google-nya tidak native, dan mungkin bakalan kurang cocok untuk kalian yang mencari sebuah tablet dengan USP utama performa. Gitu ya. Kalau ditanya harganya berapa, sampai dengan buat video ini gue belum dapetin infonya. Tapi tebakan gue harganya ini bakalan premium. Terlebih bila gue melihat spesifikasinya. Plus pastinya ada dampak dari krisis RAM maupun storage belakangan ini yang diakibatkan oleh era AI. Ya mau gimana, nggak bisa kita hindari lagi memang. Untuk info lebih detail, lihat aja banner berikut ini dan juga bisa cek kolom deskripsi. Yo guys, kalau kalian suka dengan konten atau video kami, boleh ditekan tombol like-nya dan juga di-share ke berbagai platform social media atau ke teman-teman kalian yang lagi mencari info mengenai sebuah gadget. Dan jangan lupa, kalau udah subscribe, nyalain icon loncengnya dan pilih yang all atau semua, supaya begitu kami posting konten baru, video baru, kalian secara instan akan mendapatkan notifnya. Jangan lupa bantu kami dengan hype up videonya setelah klik like ya guys. Dengan begitu, artinya K2G akan sangat-sangat terbantu. Thanks guys. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Sapish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.